Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Channel YouTube ini adalah channel di mana kita membahas seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia, baik itu dari komik, film, maupun media-media yang lainnya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang para superhero dari jagat sinema Bumi Langit. Seperti yang kita tahu, setelah merilis film Gundala pada tahun 2019 lalu, Bumi Langit menyiapkan dua film, yaitu film Virgo and the Sparklings dan Sri Asih sebagai lanjutan dari Gundala. Ya, semuanya ini ada di dalam naungan Bumi Langit Cinematic Universe atau jagat sinema Bumi Langit. Oke? Nah, film Virgo and the Sparklings sudah lama selesai syutingnya sudah selesai. Mereka sekarang masih dalam tahap post-production, edit-edit, dan segala macamnya. Dan untuk film Sri Asih juga sudah selesai syuting beberapa hari yang lalu. Lalu kira-kira bagaimana nasib dua film ini? Kapan dirilisnya? Dan gimana kelanjutannya setelah dua film itu selesai diproduksi? Apa langkah Bumi Langit selanjutnya? Aku akan bahas di video ini satu persatu ya. Mohon maaf sebelumnya, tapi yang akan aku bahas di sini adalah informasi-informasi yang aku dapatkan. Beberapa di antaranya hanya sekedar kabar angin saja, tapi beberapa di antaranya ada kabar valid di situ. Yang pertama akan kita bahas adalah film Virgo and the Sparklings. Menurut kabar yang aku dengar, film Virgo and the Sparklings ini diincar untuk dirilis tahun ini. Jadi sebisa mungkin mereka akan merilis untuk tahun ini. Tapi mau bagaimanapun ini hanya rencana saja. Semua rencana masih bisa berubah, kita masih belum tahu gitu kan. Mengingat lagi tahun 2020 kemarin, begitu banyak rencana yang direncanakan oleh banyak studio film besar, termasuk di luar negeri pun, dan akhirnya semua rencana harus pupus ketika COVID melanda. Jadi, tapi untuk rencana film Virgo the Sparkling direncanakan untuk rilis tahun ini juga. Untuk teaser dan beberapa mulai pergerakan promo, kita bisa harapkan sekarang bulan apa? Sekarang bulan April ya. Yap, ada beberapa bulan lagi lah, dari yang aku dengar. Aku nggak bisa bilang exactly bulan apa, maaf kalau soal itu. Tapi yang jelas, kalian harus bersabar beberapa bulan lagi untuk teaser pertamanya. Lalu untuk film Sri Asih, kalau untuk film Sri Asih, Bang Joko Anwar melakukan wawancara bersama, kita lihat aja videonya deh. Yes, I'm producing two movies, the follow-ups to Gundala, our superhero film that was released 2019. One of them starring Ibu Christine Hakim, and we are going to release it sometime next year. Ya, di situ disebutkan bahwa film superhero salah satu sequel dari Gundala yang dibintangi oleh Bu Christine Hakim akan dirilis sometimes next year, tahun depan. Jadi video ini dirilis ketika 3 hari yang lalu, tahun 2021. Jadi ketika Bang Joko Anwar bilang kalau filmnya akan dirilis tahun depan, itu berarti tahun 2022. Jadi ini konfirmasi paling official yang kita dapatkan bahwa film Sri Asih akan dirilis 2022. Tapi ini juga masih rencana. Balik lagi, ini masih rencana saja. Semua rencana masih bisa berubah. Kita harus lihat dulu ke depannya seperti apa. Tapi kalau untuk tebakanku sih, ya sepertinya memang harus 2022 ya. Itu pun aku nebaknya sih awal-awal sih, sekitaran maybe Maret atau April tahun 2022. Amin lah, semoga setidaknya bisa rilis secepat itu film ini. Lalu ada beberapa hal yang ingin aku bahas mengenai film Sri Asih. Yang pertama adalah anak ini. Anak ini terlihat di beberapa kali foto bersama para cast Sri Asih gitu kan, termasuk Pevita dan orang-orang lain yang kita curigai ada di film Sri Asih. Masih belum jelas kira-kira anak ini berperan sebagai siapa. Tapi kalau disuruh menebak sih, kemungkinan dia anak ini akan berperan sebagai Pevita kecil. Mungkin akan mendapatkan treatment seperti Muzaki di film Gundala kemarin. Kalau kayak gitu keren sih, karena aku suka banget bagian-bagian awal cerita film Gundala di bagian cerita Muzaki. Karena itu bisa bikin kita mengenal ke karakter itu jauh lebih dekat lagi gitu kan. Dugaanku sih anak ini akan memerankan Pevita kecil. Jadi ya. Lalu satu lagi, gimana aku ngomongnya ya? Aku nggak bisa sebutin namanya. Yang jelas ada satu aktor besar yang berperan sebagai seorang jurnalis di film Sri Asih.
Jadi aku masih belum jelas sih apakah ini jurnalisnya jurnalis level apa ya, koran atau gimana. Aku juga masih belum tahu. Yang jelas iya, dia berperan sebagai seorang jurnalis. Kalau menurutku ini menarik banget ya, apalagi untuk menghubungkan film Gundala dengan Sri Asih. Karena seperti yang kita tahu di film Gundala ada banyak sekali kejadian-kejadian yang mengerikan sekali gitu kan. Ada penyebaran vaksin, ada segala macam hal-hal yang pastinya akan diberitakan secara besar-besaran. Kalau film Sri Asih diset sebagai sequel dari Gundala, otomatis berita-berita ini juga akan diberitakan, begitu kan? Jadi peran seorang jurnalis di sini menurutku ya lumayan besar untuk menghubungkan agar berita-berita ini tetap kelihatan gitu kan. Apalagi kalau ada begitu banyak kejadian-kejadian di film Sri Asih, kita juga pasti akan melihat apa ya, banyak hal lah. Dan kalau aku masih berharap ini nyata, aku masih berharap teoriku yang ini benar, yaitu Najwa Shihab bergabung di Bumi Langit. Kalau misalnya teoriku yang lalu itu benar, kalau Najwa Shihab ini bergabung ke Bumi Langit, ya peran yang paling cocok untuk dia ya seorang jurnalis gitu loh. Jadi aku berharap banget sih dunia jurnalis di jagat sinema Bumi Langit ini dibangun lebih besar lagi. Karena mau bagaimanapun kita nanti akan mendapatkan karakter Wulan yang mungkin nanti akan berkembang menjadi seorang jurnalis. Karena dalam komiknya, Wulan ini adalah seorang jurnalis. Dalam komiknya seperti itu. Tapi kalau di film Gundala kemarin kan dia masih baru berhenti menjadi perawat ya. Baru berhenti menjadi perawat. Jadi masih belum jelas karirnya dia ke depan seperti apa. Tapi kalau menurutku sih setelah film Gundala kemarin, setelah melalui banyak kejadian, aku yakin Wulan ini kan jiwa aktivisnya juga kuat ya. Jadi menurutku dia akan berkembang menjadi seorang jurnalis pada akhirnya nanti. Jadi aku pengen banget Najwa Shihab juga masuk ke ranah ini menjadi seorang jurnalis di jagat sinema Bumi Langit. Najwa Shihab ini dikenal sebagai wanita yang kuat, panutan bagi para wanita Indonesia. Jadi bukankah paling tepat untuk memunculkan dia di film Sri Asih, seorang jagoan Indonesia, superhero wanita pertama di Indonesia yang juga pemimpin patriot. Ini menurutku udah pas banget sih kalau misalnya Mbak Najwa Shihab memang masuk ke Bumi Langit. Jadi aku harap memang arahnya seperti ini sih. Amin. Balik lagi ke karakter yang aku bahas tadi, yaitu aktor laki-laki yang berperan sebagai seorang jurnalis. Aku masih nggak bisa nyebutin nama aktor ini siapa karena ini rahasia banget. Jadi untuk karakter ini aku masih belum tahu apakah karakter ini akan berkembang menjadi seseorang nantinya. Lalu bagaimana dengan masa depan jagat sinema Bumi Langit setelah film Sri Asih dan Virgo and the Sparkling ini selesai syuting? Kalau menurutku pribadi ya agak susah untuk syuting di masa pandemi seperti ini. Karena jujur saja beberapa waktu yang lalu aku selalu ngomong sama teman-temanku gitu kan. Karena mereka selalu bertanya, setelah film Sri Asih dan Virgo selesai, kira-kira Bumi Langit akan syuting apa lagi? Kalau menurutku enggak sih, karena pilihan paling masuk akal memang menunggu agar semuanya mereda. Karena bagaimanapun syuting di masa pandemi ini budgetnya akan semakin membengkak lagi. Itu memang itu akan terjadi gitu loh. Jadi karena film Sri Asih dan Virgo sudah terlanjur, prosesnya sudah terlanjur bergerak gitu kan sebelum ada pandemi. Jadi setelah pandemi pun ya mau nggak mau harus tetap bergerak gitu loh. Dan untuk film-film Bumi Langit yang belum bergerak ya pilihan paling logis ya jangan digerakin dulu, nunggu semuanya sedikit mereda dulu biar biaya nanti juga nggak akan membengkak dulu. Tapi kalau dari berita-berita angin-angin yang aku dengar, oke, di video sebelumnya aku sempat membahas tentang kemungkinan film Mandala yang videonya akhirnya aku hapus dan aku juga sudah mengeluarkan video klarifikasi tentang itu karena teori itu ternyata salah. Ya, berita yang aku dengar itu ternyata bukan untuk film Mandala. Jadi itu jangan dipikirin lagi. Meskipun aku nggak bisa yakin 100% kalau itu nggak terjadi gitu loh. Kalau foto yang ini jelas bukan untuk film Mandala. Tapi apakah film Mandala tidak akan dikerjakan setelah ini? Aku masih belum yakin 100%. Karena jujur aku mendengar sedikit angin yang juga belum tentu benar atau enggaknya sebenarnya sih. Gitu kan. Tapi yang jelas aku mendengar beberapa angin yang mengatakan kalau 2 film Bumi Langit yang akan dikerjakan selanjutnya adalah Mandala dan Godam dan Tira.
Iya, tapi sebentar. Aku tahu kalian excited dan segala macamnya gitu kan, tapi jangan terlalu terbawa suasana dulu. Kalau teori ini sedikit pasti, aku akan bilang ke kalian terus terang. Nah, sekarang aku bilang ke kalian terus terang kalau ini hanya sekedar angin yang belum tentu. Karena banyak sekali rumor-rumor yang jujur aja susah dipercaya di masa-masa ini. Jadi aku juga ingin memberikan informasi sekuat mungkin untuk kalian. Aku nggak ingin bohong, karena menurutku ya kalau bukan konfirmasi kenapa harus dibilang konfirmasi gitu kan. Aku terus terang kalau ini hanya sekedar angin yang belum jelas, kabar angin yang belum jelas dari mana, apakah ini benar atau enggak aku juga belum tahu gitu kan. Tapi kalau dari yang aku dengar ya memang Mandala lalu Godam dan Tira akan syuting setelahnya, dan bukan Si Buta dari Gua Hantu. Bukan Si Buta dari Gua Hantu. Actually bisa juga, karena kabar yang aku dengar ini mengenai karakter Mandala. Aku mendengar beberapa kabar promosi untuk karakter Mandala sebenarnya sih. Meskipun kabar ini belum tentu benar juga gitu kan. Tapi kalau kita ingat lagi, bukankah karakter Mandala juga dipersiapkan untuk muncul di film Si Buta dari Gua Hantu? Jadi bisa aja ini promosinya memang untuk Si Buta dari Gua Hantu, ya kan? Jadi make sense sih kalau misalnya iya sih. Jadi masih belum jelas juga sih kabar-kabarnya. Jadi apapun yang aku tahu aku kasih tahu ke kalian lah ya pokoknya. Oke, sepertinya aku sudah terlalu banyak ngomong di sini. Aku agak ngeri sih informasi yang aku kasih ini. Nggak apa-apa kan ya, masih batas wajar kan ya, masih batas wajar ya. Semoga aja kayak gitu ya. Oke. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia ini, silakan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek video-videoku yang lainnya. Jangan lupa juga cek sosial mediaku @jagoan.kancil, karena disitulah aku juga membahas banyak sekali informasi yang menarik. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.